Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran biologi. Sebelum menyaksikan video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa demi keberkahan kita bersama dan demi kembalinya kehidupan normal setelah adanya pandemi COVID-19. Mohon disimak video pembelajaran biologi kali ini dari awal sampai akhir, karena nanti akan diajukan pertanyaan yang wajib kalian jawab. Di akhir pembelajaran, silahkan dipoto hasil jawaban kalian dan dikirimkan melalui WhatsApp sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran biologi kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran pada makhluk hidup yang terjadi selama hidupnya sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran sel yang tidak dapat balik atau irreversible, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula atau kembali ke ukuran kecil. Pertumbuhan dapat diukur dengan alat ukur berat, panjang, dan jumlah yang disebut dengan aksonometer atau dalam bahasa Indonesianya sering kita kenal dengan busur pertumbuhan. Jadi, intinya pertumbuhan itu adalah adanya perbanyakan sel dan pembesaran ukuran sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Pertumbuhan dapat diukur. Perkembangan, yaitu suatu proses pada makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara bersamaan sehingga jika suatu organisme mengalami pertumbuhan maka organ-organ tubuhnya juga mengalami perkembangan. Kita kasih contoh pada manusia. Ketika masih bayi, manusia itu fungsi tubuhnya masih belum bekerja secara sempurna. Ketika dia tumbuh dewasa, maka fungsi-fungsi tubuhnya akan semakin sempurna. Selanjutnya ada perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Pertumbuhan yang pertama dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati. Tadi kalau kita mengukur panjang suatu pohon, ketika masih pohon itu baru ditanam, kita dapat mengukurnya. Setelah tinggi pun kita masih dapat untuk mengukurnya. Kenapa? Karena mudah diamati. Selanjutnya ada perubahan jumlah dan ukuran jelas. Ketika pohon tersebut masih tingginya hanya 5 meter, ketika 10 meter, kita bisa lihat berarti ada perubahan jumlah dan ukuran. Selanjutnya dapat dinyatakan dengan angka, grafik, dan sebagainya. Perkembangan tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif melainkan secara kualitatif karena terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Tadi karena ini berfungsi berkaitan dengan fungsinya, tidak bisa dinyatakan dengan angka. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan berbiji, pertumbuhan dan perkembangan itu diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan. Ini ilustrasi dari perkecambahan. Selanjutnya, di sini kita memiliki dua gambar. Ada gambar epigeal dan hipogeal. Ini gambar apa sih? Ini adalah gambar tipe perkecambahan pada tumbuhan berbiji. Jadi tipe perkecambahan pada tumbuhan berbiji itu ada dua, ada epigeal dan ada hipogeal. Kita bahas yang epigeal. Mohon maaf, penjelasannya tidak dituliskan di video, jadi silahkan simak baik-baik penjelasannya. Pertama, epigeal. Di sini ada bagian hipokotil, kotiledon, dan epikotil. Nah, untuk
perkecambahan epigeal, pertumbuhan hipokotil itu lebih cepat dibandingkan pertumbuhan epikotil. Jadi pemanjangan atau pertumbuhan hipokotil ini lebih cepat dibandingkan epikotil. Sehingga apa? Sehingga kotiledon terangkat. Sehingga kotiledon terangkat ke atas tanah ini. Ya, tadi ini. Apa kotiledon ini di sini? Ya kan? Karena hipokotilnya lebih cepat memanjang, maka dia akan terangkat ke atas. Itu adalah tipe perkecambahan epigeal. Selanjutnya ada tipe hipogeal. Berarti kebalikannya. Pertumbuhan hipokotilnya itu lebih lambat dibandingkan epikotil. Pertumbuhan epikotil ini lebih cepat dibandingkan hipokotil. Sehingga apa? Sehingga kotiledon tetap tertanam di dalam tanah. Selanjutnya, untuk tugas, silahkan kalian cari 5 contoh tumbuhan berbiji yang mengalami tipe perkecambahan epigeal dan hipogeal. Jadi masing-masing 5 contoh. Selanjutnya ada macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Pertama ada pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer ini terjadi pada jaringan meristem. Ya. Pertumbuhannya dimulai dari mana? Dimulai dari meristem apikal atau pucuk ujung yang terdapat pada ujung akar dan pada pucuk tunas. Selanjutnya ada pertumbuhan sekunder, pertumbuhan yang terjadi pada jaringan lateral dan kambium. Jaringan lateral itu jaringan yang ada di pinggir pada tumbuhan. Pertumbuhan primer disebabkan oleh pembelahan sel-sel pada jaringan meristem yang berada pada ujung akar dan pucuk tunas batang atau meristem apikal. Pertumbuhan sekunder disebabkan oleh pembelahan sel-sel meristem lateral atau kambium yang menyebabkan tanaman tumbuhan ke samping atau membesar. Nah, pertumbuhan primer inilah yang menyebabkan tumbuhan semakin tinggi, sedangkan untuk pertumbuhan sekunder dia yang menyebabkan tumbuhnya itu semakin membesar, semakin melebar. Batangnya itu bisa jadi semakin membesar. Nah, sering kita perhatikan orang tua kita di rumah itu biasanya menjemur pakaiannya itu menggunakan tambang yang diikat di 2 pohon. Nah, pertanyaannya adalah ketika pohon itu semakin tinggi, apakah si tambang tersebut juga semakin tinggi? Jika ya, kenapa? Dan jika tidak, juga kenapa? Silahkan berikan alasannya. Sekali lagi untuk pertanyaannya, ketika ibu kita membuat jemuran pakaian di 2 pohon yang berbeda, tambang diikat di 2 pohon, ketika kedua pohon tersebut semakin tinggi, apakah si tambang ikut bertambah tinggi atau tidak? Jika ya, kenapa? Dan jika tidak juga, kenapa? Berikan alasannya. Di sini ada zona pembelahan sel. Jadi zona pembelahan sel itu ada 4. Ya, ada zona pembelahan, zona pemanjangan, zona diferensiasi, dan jaringan permanen. Nah, ini pucuk. Ya, ini meristem apikal batang di pucuk. Jadi di bagian pucuknya ini meristemnya akan mengalami pembelahan, memperbanyak diri. Ya kan? Setelah itu dia akan mengalami yang namanya pemanjangan. Setelah terjadi pemanjangan, maka di wilayah sini dia akan mengalami yang namanya diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Diferensiasi itu adalah perubahan bentuk dan struktur serta fungsi dari sel-selnya tersebut. Jadi fungsi selnya akan semakin berubah semakin dia dewasa. Nah, setelah itu dia akan mengalami yang namanya atau menjadi jaringan permanen. Di sini ada, lihat, ada bagian korteks, pit, dan jaringan pengangkut. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertama ada faktor internal. Faktor internal ini berarti faktor yang ada dalam
tumbuhan itu sendiri. Di sini ada kolom JPT, fungsi dan tempat diproduksi. Nah, JPT itu apa sih? JPT adalah zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh pada tumbuhan itu apa? Adalah hormon atau lebih dikenal dengan nama fitohormon. Kita lihat pertama ada auksin. Auksin berfungsi untuk pemanjangan batang, dominansi apikal, fototropisme, dan geotropisme. Pertama ada pemanjangan batang. Ya, ada dominansi apikal. Dominansi apikal itu maksudnya apa? Maksudnya biar lebih mudah coba kita kasih contoh. Ketika kita memiliki pohon, kita tebang pucuknya, maka dia akan muncul pucuk-pucuk baru, bukan pucuk baru, artinya dia akan muncul seperti membentuk cabang-cabang baru. Nah, itu namanya dominansi apikal. Jadi kalau kita ingin pohon kita itu rindang, maka kita bisa memanfaatkan dominansi apikal ini dengan cara memotong pucuknya. Terus ada fototropisme dan geotropisme. Fototropisme itu artinya arah pertumbuhan tumbuhan itu mengikuti datangnya cahaya matahari. Kalau geotropisme berarti mengikuti struktur atau kontur dari tanah bumi. Ya. Tempat diproduksinya di meristem apikal, daun muda, dan embrio. Selanjutnya sitokinin. Fungsinya untuk pembelahan sel, perkecambahan, pembungaan, dan penundaan aging. Nah, disintesis atau diproduksi di akar dan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Sitokinin ini adalah zat pengatur tumbuh atau hormon yang menyebabkan tumbuhan itu tidak cepat menua. Nah, itu adalah sitokinin. Di situ lihat fungsinya ada penundaan aging. Aging itu artinya adalah tua. Jadi dihambat tuanya tuh. Ya kan? Kalau kalian misalkan sering lihat iklan kecantikan, kosmetik, biasanya disampaikan bahwa kosmetik tersebut dapat menyebabkan anti-aging, artinya anti menua. Kulit kalian tidak cepat keriput, ya seperti orang tua. Selanjutnya ada giberelin yang berfungsi untuk pemanjangan batang, perkecambahan biji, dan diproduksi di meristem apikal, tunas dan akar, daun muda, dan embrio. Selanjutnya ada asam absisat, berfungsi untuk absisi daun atau buah, menghambat pertumbuhan, penutupan stomata, dan dormansi. Diproduksi di mana? Daun, batang, dan buah muda. Selanjutnya ada gas etilen untuk pematangan buah, gugur daun, bunga, dan buah. Di mana diproduksinya? Di buah masak, buku-buku, daun muda. Itu adalah fungsi gas etilen. Jadi ketika buah sudah matang dan dia gugur atau jatuh, itu disebabkan oleh hormon atau gas etilen. Ini adalah beberapa faktor internal dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, itu ada 5 CPT, zat pengatur tumbuh atau fitohormon. Selanjutnya ada faktor eksternal. Di sini ada air, cahaya, kelembapan, nutrien, dan suhu. Air sangat jelas, sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, bukan hanya tumbuhan. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Kenapa? Karena salah satunya adalah di dalam sel itu terjadi yang namanya metabolisme. Nah, metabolisme ini membutuhkan yang namanya O2. Ya, membutuhkan yang namanya O2 ya, untuk prosesnya. Ya, itu. Selanjutnya ada cahaya. Nah, cahaya ini sangat berguna untuk pertumbuhan pada tumbuhan. Cahaya ini juga harus istilahnya ya tidak berlebih dan juga tidak kurang. Kalau berlebih bisa menyebabkan tumbuhan itu mati, kurang juga akan menyebabkan tumbuhan itu layu. Ya. Jadi lembek, layu-layu, lembek, ya. Terus ada kelembapan.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelembapan? Lembab. Kita sering dengar istilah kelembapan atau lembab. Itu sebenarnya apa sih? Kelembapan itu adalah konsentrasi air pada udara atau konsentrasi air banyak atau sedikitnya air di udara itu adalah kelembapan. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kenapa? Karena banyak tumbuhan yang memerlukan kelembapan yang tinggi untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, kecuali memang tumbuhan-tumbuhan yang bisa hidup di daerah yang kering dengan tingkat kelembapan yang sedikit seperti di daerah gurun-gurun. Selanjutnya ada nutrien atau nutrisi. Nutrisi ini bisa didapatkan dari udara ataupun dari tanah, melalui atau penyerapan dengan akar. Selanjutnya akan dibawa ke seluruh bagian tumbuhan untuk diproses. Selanjutnya ada suhu. Nah, suhu juga akan berpengaruh. Banyak tumbuhan yang memerlukan suhu yang cukup untuk pertumbuhannya. Nah, kalau suhunya terlalu rendah bisa menyebabkan yang namanya dormansi. Ataupun terlalu tinggi juga sama, akan menyebabkan dormansi, bahkan akan menyebabkan kerusakan atau kematian pada tumbuhan. Nah, inilah akhir dari pembahasan kita mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Mungkin kalau seandainya kita belajar tatap muka akan banyak pertanyaan dari kalian. Nah, silahkan kalian simpan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Insya Allah nanti pada saat tatap muka akan kita bahas, akan kita diskusikan sampai ketemu jawabannya. Oke, ini saja kita akhiri. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa 2 tugas tadi dikerjakan dan dikirim melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.